Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Sistem Informasi Akuntansi kelas 3B Universitas Mulia Kudus. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Novi Dwi Astuti dengan NIM 2020-1204, Imelda Febianti Yulistiana 2020-12085, Amelia Hoirunisia 2020-12093, dan Lailatul Fitri 2020-12095. Dari kelompok 10 akan membahas mengenai 2 laporan, yaitu laporan keuangan dan laporan manajerial. Yang pertama, mengenai laporan keuangan. Sebagian besar perusahaan itu melakukan tutup buku untuk membuat laporan keuangan. Ini bisa dilakukan baik secara bulanan maupun tahunan. Laporan keuangan ini meliputi yang pertama, jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini kita membuat semua akun pendapatan serta biaya dalam neraca saldo disesuaikan. Lalu kita memindahkan pendapatan bersih tersebut pada laba ditahan. Yang kedua, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini merupakan ikhtisar kinerja perusahaan pada satu periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan. Nah, laporan perubahan posisi keuangan ini menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu waktu tertentu. Dan yang keempat yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menyajikan informasi mengenai cara perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, sehingga berpengaruh pada saldo kasnya. Selanjutnya yaitu transisi dari GAAP ke IFRS. Apa sih perbedaan dari GAAP dan IFRS ini? Perbedaannya yaitu ada 3. Yang pertama, terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Kalau GAAP, sebagian besar aktiva tetap utama itu tercatat lalu didepresiasikan dalam basis gabungan. Sebagai contoh yaitu keseluruhan biaya untuk bangunan kantor sebuah perusahaan yang baru akan dicatat sebagai satu aktiva lalu didepresiasikan selama masa manfaat. Untuk bangunan itu biasanya diestimasikan selama 40 tahun. Sebaliknya, IFRS secara umum itu mewajibkan pengaturan dalam bentuk komponen aktiva tetap untuk mengakui fakta bahwa komponen yang berbeda mungkin memiliki umur ekonomis yang berbeda. Yang kedua, perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan atau bisa disebut dengan litbang. Dibandingkan GAAP, IFRS itu memungkinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses. Nah, akibatnya perusahaan di Amerika mungkin harus meningkatkan cara mereka dalam mengumpulkan lalu mencatat biaya-biaya litbang, sehingga mereka dapat memutuskan biaya yang harus dibebankan dan yang dapat dikapitalisasikan dengan tepat. Perbedaan yang ketiga yaitu IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode last in first out atau bisa disebut dengan LIFO untuk perhitungan persediaan. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan LIFO itu harus memodifikasi sistem biayanya dan perhitungan yang digunakan untuk menilai persediaan. Perubahan tersebut itu masih perlu ditinjau ulang dan diuji dengan cermat untuk meminimalkan resiko. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai XBRL, merevolusi proses pelaporan XBRL. Sebelumnya, apa sih pengertian dari XBRL? XBRL itu singkatan dari Extensible Business Reporting Language, yang berarti suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. SEC itu mewajibkan perusahaan Amerika untuk menggunakan XBRL ketika mengirimkan pengajuan mereka. Untuk memahami sifat revolusioner XBRL, lihatlah
flowchart pada bagian atas. Itu menunjukkan bahwa sebelum XBRL, mereka yang menyiapkan harus membuat laporan secara manual dalam berbagai format bagi berbagai jenis pengguna. Meskipun laporan tersebut kemudian dikirim secara elektronik kepada para pengguna, mereka yang akan menerima itu harus memasukkan ulang data tersebut, sehingga prosesnya tidak efisien dan rentan akan kesalahan. Lalu pada bagian bawah flowchart itu menunjukkan yang meningkatkan proses pelaporan mereka yang menyiapkan, membuat kode, dan mengirimkannya secara elektronik dalam berbagai format kepada para pengguna dan langsung menganalisisnya. Jadi, XBRL itu bisa menghemat waktu dan mengurangi kesempatan bagi kesalahan entry data. Oke, selanjutnya saya Imelda Febianti akan menjelaskan bagian proses XBRL dan terminologi. File XBRL tersebut yang mengandung zat yang ditandai dan diantarkan ke para pengguna disebut sebagai dokumen contoh. Dokumen contoh berisi fakta-fakta mengenai akun-akun dalam pelaporan keuangan tertentu, termasuk nilai dan informasi tekstual, pengukuran, dan sebagainya. Jadi, setiap komponen data tertentu dalam sebuah dokumen XBRL disebut sebagai elemen nilai tertentu, dan suatu elemen ditampilkan dalam sebuah dokumen contoh bersama di antara tanda-tanda. Kurung sudut digunakan untuk mengidentifikasi dua tanda dan digunakan untuk setiap elemen, dan tanda pertamanya menyajikan nama elemen di dalam sepasang kurung sudut, sedangkan tanda kedua juga menggunakan sepasang kurung sudut tetapi mendahului nama elemen dengan sebuah garis miring. Dokumen contoh dengan menerapkan sebuah taksonomi serangkaian data. Jadi dokumen contoh itu dibuat dengan menerapkan sebuah taksonomi. Apa sih taksonomi itu? Taksonomi sendiri adalah sebuah karangan yang menjelaskan berbagai elemen dan hubungan di antaranya. Suatu bagian taksonomi disebut skema yang merupakan sebuah file yang berisi setiap elemen yang terdapat dalam sebuah dokumen contoh. Untuk selanjutnya adalah berbagai atribut yang digunakan untuk menjelaskan setiap elemennya. Jadi, yang pertama, perangkat lunak menggunakan identifikasi nama yang unik. Yang kedua, sebuah deskripsi yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan elemen yang benar. Yang ketiga, jenis data elemen. Keempat, jenis saldo normal elemen. Yang kelima, jenis periode elemen. Lalu, untuk taksonomi tersebut juga menyertakan serangkaian yang disebut link basis, yang menjelaskan hubungan antara elemen dalam sebuah dokumen dan contoh tertentu. Link basis yang penting menyertakan hal-hal berikut. Jadi dalam link basis tersebut tuh ada hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, link basis referensi. Yang kedua, link basis calculation. Yang ketiga, link basis definition. Yang keempat, link basis presentation. Dan yang kelima, link basis label. Lalu apa sih manfaat dari XBRL? Manfaat dari XBRL sendiri itu tidak terbatas, teman-teman. Jadi, mau itu penggunaannya pada eksternal itu tidak terbatas. Pelaporan internal juga akan digunakan karena dapat diekspor dari sistem ERP dasar dalam sebuah format dengan para manajer yang dapat mengimpor secara langsung ke dalam berbagai aplikasi, menghemat waktu, dan mengurangi tingkat kesalahan yang timbul akibat memasukkan ulang data secara manual. Jadi manfaatnya tidak hanya satu, tapi tidak terbatas begitu. Salah satunya tuh tadi menghemat waktu dan mengurangi tingkat kesalahan yang timbul akibat memasukkan data yang dibuat secara manual. Yang selanjutnya ada peran akuntan. Peran akuntan harusnya dapat memainkan peran besar dalam sebuah tahap pembuatan laporan XBRL, dimulai dari pemilihan taksonomi yang sesuai. Untuk memastikan keterbandingan di laporan XBRL yang dihasilkan oleh organisasi yang berbeda, taksonomi standar telah dikembangkan bagi banyak negara dan industri yang berbeda. Para akuntan menggunakan pengetahuan mereka atas praktik bisnis organisasi tersebut ditambah dengan prinsip-prinsip akuntansi untuk memilih taksonomi standar yang paling menyesuaikan organisasi tersebut.
Kemudian mereka menetapkan tiap hal data dalam sebuah sistem akuntansi organisasi terhadap elemen-elemen yang berkaitan dalam taksonomi. Meskipun demikian, taksonomi standar tidak dapat menutupi setiap situasi yang mungkin saja terjadi atau bahkan sudah terjadi. Terkadang sebuah organisasi perlu mencatat informasi keuangan dalam cara atau tingkat detail berbeda guna menunjukkan cara uniknya dalam berbisnis. Dalam kasus tersebut, para akuntan dapat membuat tanda baru untuk menyajikan informasi mengenai aktivitas bisnis organisasi tersebut dengan lebih akurat. Tanda-tanda baru inilah yang disebut dengan taksonomi perpanjangan atau extension taxonomy. Kemudian, kemampuan untuk memodifikasi XBRL ini yang menyebabkan hal itu disebut sebagai sebuah bahasa yang dapat dipanjangkan. Lalu, para akuntan cenderung menggunakan perangkat lunak untuk melakukan taksonomi tersebut dan segala perpanjangan untuk menandai data organisasi. Mereka membuat dokumen contoh dan kemudian validasi dokumen contoh tersebut sebelum dikirimkan. Para akuntan juga akan berpartisipasi secara khusus dalam pembuatan style sheet untuk memastikan bahwa informasi tersebut ditampilkan dengan layak. Tidak hanya para akuntan yang menggunakan XBRL seperti yang dijelaskan pada fokus tersebut, tetapi profesi akuntan atau akuntansi memerankan sebuah peran besar dalam pembuatannya. XBRL sendiri adalah sebuah pekerjaan dalam proses. Jadi harus memberi dan secara teratur mengunjungi baik situs xbrl.org maupun sec.gov untuk tetap mengikuti kelanjutan dan perkembangan alat pelaporan yang penting ini. Di sini selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Pengendalian integritas pengolahan data untuk entry jurnal yang dibahas sebelumnya dikombinasikan dengan menggunakan serangkaian perangkat lunak atau pengendalian untuk mendapatkan laporan keuangan dengan resiko kesalahan numeric dalam data yang minim. Meskipun demikian nih ya, baik dari IFRS maupun XBRL tentunya memerlukan berbagai pertimbangan mengenai bagaimana mengklasifikasikan informasi, karena tentunya ada resiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak menunjukkan hasil operasinya dengan akurat. Untuk contoh kekeliruannya, misalnya kekeliruan dalam mengelompokkan komponen aset tetap yang tentunya dapat mengakibatkan biaya depresiasi yang tidak akurat pada laporan IFRS. Taksonomi standar XBRL menawarkan banyak pilihan style yang bagus, misalnya lebih dari 20 elemen menjelaskan konsep kas dan akun setara kas, yang dapat menyebabkan pemilihan tanda yang tidak sesuai, kecuali orang yang melakukan pemetaan memiliki pengetahuan yang luas, baik mengenai praktik bisnis organisasi maupun taksonomi XBRL. Masalah potensial lainnya adalah adanya anggapan bahwa pembuatan dari perpanjangan taksonomi tidak penting dan memilih menggunakan tanda yang standar. Lalu, untuk pelaporan keuangan yang curang atau ancaman adalah masalah potensial lainnya. Kecurangan atas laporan keuangan sering melibatkan entry jurnal oleh manajemen level atas yang menyebabkan laporan keuangan organisasi tersebut menjadi lebih saji atau bahkan kurang saji pada nilai kewajiban. Sulit untuk mencegah entry jurnal tersebut karena manajemen level atas pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengesampingkan sebagian besar pengendalian internal. Oleh karena itu, pengendalian terbaik untuk menanggulangi ancaman terkait kecurangan laporan keuangan adalah dengan review audit independen bagi seluruh entry jurnal yang dilakukan untuk membuat buku besar, atau dengan kata lain, seluruh entry selain ikhtisar entry jurnal secara otomatis dihasilkan oleh berbagai siklus. Meskipun Statement of Auditing Standard nomor 99 mengharuskan para auditor eksternal untuk menguji kelayakan entry yang dicatat dalam buku besar dan penyesuaian lainnya, para auditor internal juga harus meninjau nih seluruh penyesuaian terhadap buku besar secara teratur. Meski demikian, agar efektif,
Pengujian tersebut memerlukan konfigurasi yang layak atas sistem informasi, sehingga setiap perubahan terhadap akun-akun buku besar diketahui dan dicatat sebagai bagian dari jejak audit. Selanjutnya, mengenai menghasilkan laporan manajerial. Aktivitas akhir dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah menghasilkan berbagai laporan manajerial, termasuk anggaran. Proses sistem IRP. Sistem IRP dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang direncanakan untuk setiap proyek modal. Anggaran arus kas membandingkan arus kas masuk dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan peminjaman. Sebagai tambahan pada anggaran, kemampuan pemrosesan pertanyaan sistem IRP memungkinkan para manajer untuk membuat sejumlah laporan kinerja yang hampir tak terbatas dengan mudah. Sebagai contoh, penjualan dapat dibedakan berdasarkan produk, pramuniaga, dan pelanggan. Titik penampilan data dalam grafik dapat membantu para manajer mengidentifikasi tren dan hubungan penting dengan cepat. Begitu pula area yang memerlukan analisis lebih detail. Para akuntan harus memahami cara menggunakan kemampuan pelaporan fleksibel dan grafik atas sistem IRP, sehingga mereka dapat menambahkan nilai dengan menyarankan cara-cara alternatif untuk mengatur dan menganalisis data mengenai proses pebisnis. Ancaman dan pengendalian. Pengendalian yang penting untuk menanggulangi ancaman yaitu penggunaan akuntansi bertanggung-jawaban dan anggaran fleksibel untuk mendesain laporan kinerja, balance scorecard, dan memahami prinsip-prinsip desain grafik yang layak. Akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting melakukan ini dengan menghasilkan serangkaian laporan berkoleksi yang membagi kinerja seluruh organisasi berdasarkan spesifik yang sebagian besar dapat mengendalikan aktivitas-aktivitas tersebut secara langsung. Perhatikan setiap laporan yang menunjukkan biaya dan varian sesungguhnya dari anggaran bagi bulan ini dan sampai saat ini, tetapi hanya untuk hal-hal yang dikendalikan oleh manajer dari sub-unit tersebut. Perhatikan juga bagi sifat hierarkis dari laporan-laporan tersebut. Biaya total dari tiap sub-unit individu ditampilkan sebagai sebuah komponen baris tunggal pada laporan bertingkat atau lebih tinggi selanjutnya. Pendekatan termudah adalah menetapkan target tetap bagi tiap unit penyimpanan angka-angka tersebut dalam database dan membandingkan kinerja sesungguhnya dengan nilai-nilai yang telah diatur sebelumnya. Sebuah anggaran fleksibel yaitu jumlah yang dianggarkan bervariasi dalam hubungan terhadap beberapa ukuran aktivitas organisasi menanggulangi masalah ini. Materi selanjutnya adalah balance scorecard. Balance scorecard adalah sebuah pelaporan yang menyediakan perspektif multidimensi atas kinerja organisasi. Balance scorecard berisi ukuran-ukuran yang menunjukkan 4 perspektif organisasi, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, serta inovasi dan pembelajaran. Bagian keuangan berisi indikator yang ketinggalan atas kinerja di waktu yang lalu. Sementara ketiga bagian lainnya menyediakan indikator yang mengarah pada kinerja di waktu yang akan datang. Manajemen puncak AOE seperti pada sebagian besar perusahaan setuju dengan 3 tujuan keuangan penting, yaitu peningkatan arus pendapatan melalui penjualan produk baru, peningkatan profitabilitas yang direfleksikan dalam tingkat pengembalian ekuitas, dan menjaga arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban.
Bagi setiap organisasi, pelanggan adalah kunci tercapainya tujuan keuangan. Oleh karena itu, perspektif pelanggan berdasarkan balance scorecard operasi, dua tujuan utama yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjadi pemasok yang dicari oleh para pelanggan penting. Pencapaian tujuan-tujuan terkait pelanggan harus dilakukan dengan proses internal perusahaan yang efisien dan efektif. Akibatnya, bagian perspektif operasi internal dan rebalance scorecard milik AOE berfokus pada aktivitas yang cenderung paling dapat mempengaruhi persepsi pelanggan. Para akuntan dan profesional sistem harus berpartisipasi dalam pengembangan sebuah balance scorecard. Peran manajemen puncak yaitu untuk spesifikasikan tujuan yang dikejar dalam tiap dimensi. Para akuntan profesional sistem informasi kemudian dapat membantu manajemen memilih ukuran yang paling layak guna melacak pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Meskipun awalnya balance scorecard dikembangkan sebagai alat manajemen strategis, balance scorecard juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengelola resiko perusahaan secara lebih baik, yaitu dengan menggabungkan tujuan dan ukuran berbasis resiko yang sesuai dalam berbagai dimensi. Prinsip-prinsip desain grafis yang tepat. Diagram batang adalah jenis yang paling umum digunakan untuk menampilkan tren dan data keuangan. Oleh karena itu, prinsip dasar dan grafik yang baik adalah gunakan judul yang mereka pesan dasar. Yang kedua, sertakan nilai data dengan elemen masing-masing untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis mental. Dan yang terakhir adalah gunakan batang 2D bukan 3D, karena batang 2D mempermudah untuk menilai besarnya perubahan dan tren dengan akurat. Meskipun demikian, grafiti hanya harus mudah dibaca, tetapi juga harus mengarahkan pada interpretasi data yang besar. Dengan akurat, dua prinsip berikut merupakan prinsip yang esensial dalam proses mendesain diagram batang data keuangan dengan sesuai sehingga diagram tersebut dapat diinterpretasikan dengan akurat. Yang pertama, mulai sumbu vertikal pada angka 0. Jika sumbu vertikal dimulai pada angka 0, maka besar perubahan yang digambarkan dalam data tersebut dapat dipastikan telah mereka merefleksikan perubahan data yang sesungguhnya dengan akurat. Sebaliknya, memulai sumbu vertikal bukan dari angka 0 dapat memperbesar tampilan visual suatu tren. Yang kedua yaitu grafik yang menggambarkan data time series, atur sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.